Halo Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Salam jumpa bersama saya Nurlina Yuvince Bani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Saya adalah guru di salah satu sekolah terpencil di wilayah Kabupaten Kupang, tepatnya di SMA Negeri 1 Amfoang Barat Laut. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Nusa Cendana. Untuk itu pada kesempatan ini saya mau berbagi praktik baik dalam video pembelajaran tentang elastisitas bahan dan hukum Hooke dengan model pembelajaran berbasis masalah. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Teman-teman, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar semua? Baik. Teman kalian sehat-sehat? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Ibu minta seorang pimpin kita di dalam doa. Siapa yang mau bersedia? Lihat, mari. Baik, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa kami, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk adik Dian. Anak-anak, hari ini siapa-siapa yang tidak masuk kelas? Ada semua, Ibu. Yang mau masuk? Iya, Ibu. Luar biasa ya, hari ini semuanya hadir semua ya. Iya, Ibu. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu minta supaya kita relax dulu ya. Kita relax, maka kita melakukan ice breathing. Sebelumnya Ibu minta semuanya bangun. Bangun tadi ya. Kita lakukan ice breathing itu kita menyanyi sambil tepuk tangan. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Potong bebek, potong angsa, ibu wali, wek, wek, wek. Nyong, nyong, bisa dansa, 4 kali, wek, wek, wek. Sorong kiri, sorong kanan, putar kiri, putar kanan. Dorong 2 waktu pemutar sampai pagi, wek, wek, wek. Oke, semuanya sudah relax? Sudah. Kembali sudah. Baik adik-adik, Ibu mau bertanya, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang apa? Dinamika rotasi dan keseimbangan benda-benda. Berarti kita sudah mempelajari tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda-benda. Dalam dinamika rotasi itu kita pelajari tentang apa? Momen gaya dan momen inersia. Baik adik-adik, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Tapi sebelumnya di sini Ibu akan ada menayangkan benda elastis dan benda plastik. Ada benda elastis dan benda plastik. Jadi dari benda-benda ini, mana yang benda elastis dan mana yang benda plastik? Coba satu orang sebutkan mana yang benda plastik. Yang benda plastik apa saja? Coba lihat. Tanah liat, Tanah liat. Apalagi? plastis. Ada plastisin yang termasuk dalam benda elastis. Kita apa saja? Coba Merlin. Ada kartu pel. Apa lagi? Balon. Apa lagi? Karet, Ada karet. Apa lagi? Anak panah. Oke, jadi adik-adik dari benda elastis dan benda plastik ini ada benda elastis itu ada plastik, ada benda elastis itu ada karet, ada kartu pel dan juga ada pegas itu dan juga ada anak panah. Kalau benda plastik ada tanah liat dan juga ada plastik. Oke, baik adik-adik, hari ini kita akan masuk ke materi menyangkut dengan elastisitas bahan dan hukum Hooke. Dengan tujuan, dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama kita dapat menganalisis elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar ini, maka tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama
Ini yang pertama peserta didik dapat menentukan hubungan pegangan dan modul elastis. yang ketiga Peserta didik dapat menganalisis grafik hubungan garis terhadap perkembangan Oke, jadi dari ketiga tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini, maka model yang Ibu gunakan yaitu model problem basic learning atau model yang merupakan berbasis masalah. Jadi dari model ini ada masalah-masalah yang Ibu berikan supaya adik-adik dapat selesaikan. Dengan metodenya yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Jadi dari model yang Ibu akan lakukan hari ini, model problem basic learning ini, maka alur pembelajaran kita atau materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu kita lihat menyangkut dengan elastisitas bahan dan hukum Ohm. Dalam elastisitas bahan ini ada konsep stres, strain, dan modulus Young. Dan juga dalam ada juga hukum Ohm. Dan jadi dari sini dalam hukum Ohm ini ada rangkaian pegas. Tapi rangkaian pegas ini yang kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi dari peta konsep ini maka ada sebuah video yang Ibu akan tayangkan untuk adik-adik mengamati bersama. Ini ada video sebuah mobil dan motor yang melewati jalan berlubang. Baik adik-adik, dari tayangan video tadi yang kalian amati, mobil dan motor melewati jalan yang berlubang atau jalan yang rusak. Yang menjadi pertanyaan Ibu, kenapa mobil dan motor yang melewati jalan yang rusak, tetapi pengendara dan mobilnya itu baik-baik saja? Kalian bisa jawab? Oke, coba Merlin. Karena mobil dan motor memiliki shock breaker. Karena mobil dan motor memiliki shock breaker. Oke, ada lagi yang lain? Novel? Pak. Jadi tadi dikatakan oleh Merlin bahwa mobil dan motor itu memiliki shock breaker. Jadi dari shock breaker itu dia termasuk benda apa? Benda elastis. Dia termasuk benda elastis. Jadi dari situ kalian akan melihat contoh-contoh dari benda elastis. Contoh-contoh dari benda elastis ini apa-apa saja yang ada di dalam penayangan ini, dalam slide ini. Ada karet, ada apa lagi? Ada per. Ada apa lagi? Ada kartu per. Apa lagi? Ada anak panah. Apa lagi? Ada pegas. Jadi dari benda-benda elastis ini, maka Ibu minta 2 orang dulu supaya dia memperagakan apa itu benda elastis. Ibu minta relawan 2 orang dulu. Mari sini. Siapa yang mau bersedia? Novel, dengan siapa lagi? Jadi adik-adik perhatikan, dari teman kalian berdua ini akan memperagakan benda elastis. Jadi coba kalian angkat dulu. Angkat itu ini apa dulu? Itu dalam benda-benda yang mereka pegang itu benda apa-apa? Ada karet dan juga ada kartu pen. Jadi dari benda-benda ini coba adik-adik perhatikan karet dan balon itu dalam keadaan semulanya. Coba kalian perhatikan dia punya keadaan semula. Semua sudah perhatikan? Sudah. Dari karet dan balon ini kalian sudah memperhatikan dia punya keadaan semula. Sekarang coba kalian gunakan kartu pen. Biasa kartu pen itu kalian gunakan untuk apa? Untuk titik burung. Kalau balon kalian apa? Pas ulang tahun pasti gunakan balon-balon ya. Jadi coba kalian peragakan ketika Novel mau titik burung. Gaya titik burung. Coba kalian perhatikan. Ini Novel memberikan gaya ya. Oke, coba lagi karetnya. Oke, coba ini siapa nih?
melakukan gaya terhadap kartupel dan juga terhadap balon. Dari situ kalian bisa menjelaskan apa itu elastisitas. Terima kasih untuk Noven dan Selti yang sudah memperagakan. Jadi dari peragakan Noven dan Selti tadi, coba kalian sebutkan apa itu elastisitas. Elastisitas adalah benda yang akan bertambah panjang atau berubah bentuk ketika ada gaya yang diberikan dan akan kembali ke bentuk semula apabila gaya itu ditiadakan atau dihilangkan. Oke, jadi benda elastis itu ada bahwa suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapat gaya luar, tetapi benda itu akan kembali ke bentuk atau bentuk semula setelah gaya luar ditiadakan. Jadi dari pengertian elastisitas ini, maka yang konsep dalam elastisitas yang akan kita pelajari pada hari ini, konsep dalam elastisitas itu yang pertama itu adalah kita lihat menyangkut dengan tegangan. Dalam bahasa hurufnya apa? Stres. Jadi tegang itu biasa juga disebut dengan stres. Itu bagi gunakan bahasa Inggris bukan bahasa huruf Dan yang konsep berikut dalam elastisitas itu ada regangan, atau biasa yang disebut dengan strain, dan juga ada modulus elastisitas. Jadi dari ketiga konsep dalam elastisitas ini, yang kita lihat yang pertama menyangkut dengan tegangan. Rumus tegangan adalah sigma sama dengan Oke, jadi rumus dari tegangan itu sigma sama dengan E per A. Dan yang berikut kita lihat menyangkut dengan apa? Tegangan itu apa? Dengan dia punya rumusnya apa? L0. E sama dengan delta L per L0. Oke, kita lihat konsep yang ketiga. Bicara tentang apa? Modulus elastis. Modulus elastis itu apa? Perbandingan antara besaran tegangan dan besaran tegangan. Oke, jadi modulus elastis itu atau biasa disebut dengan modulus Young. Itu adalah perbandingan antara besaran tegangan dan juga besaran regangan. Dengan rumusnya E sama dengan sigma per E. Baik adik-adik, ini merupakan konsep di dalam elastisitas. Kita lihat yang berikut, itu menyangkut dengan hukum Hooke. Coba satu orang sebutkan bunyi dari hukum Hooke. Jika gaya ditarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya tariknya. Oke, jadi bunyi dari hukum Hooke itu dikatakan bahwa jika gaya tarik benda pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya tariknya. Sehingga di situ hukum Hooke ini dapat kita rumuskan dengan rumus Oke, jadi rumus dalam hukum Hooke itu adalah F sama dengan K kali delta I. Sehingga dari persamaan ini, maka kita akan lihat grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Jadi di situ kalian perhatikan ada grafik hubungan, di situ ada gaya dan juga ada pertambahan panjang. Dari sini kalian perhatikan dari titik-titik ini ada titik A, titik B, dan titik C. Titik A itu merupakan batas apa? Titik A. Ya, batas linearitas. Dan titik B itu batas elastisitas. Dan yang titik C, jadi dari grafik ini
dia ada titik tertentu yang dia akan patah. Jadi misalkan tadi seperti kalau kita beri gaya semakin besar, maka dia ada dalam satu titiknya dia akan patah atau putus. Bisa ya? Oke, jadi dari grafik ini, maka ibu minta adik-adik semua masuk dalam kelompok. Masuk dalam kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Coba bentuk kelompok sudah. Bentuk kelompok sudah. Oke, jadi di dalam kelompok ini ibu akan bagikan kalian LKPD yang kalian harus selesaikan. Ada di dalam LKPD ini ada masalah-masalah yang perlu adik-adik selesaikan ya. Bisa? Di situ ada 4 soal yang akan adik-adik selesaikan. Dan dalam pengerjaan LKPD ini, ibu minta setiap kelompok kerja 1 nomor ya. Jadi misalkan kelompok 1 kerja nomor 1, kelompok 2 kerja nomor 2, kelompok 3 kerja nomor 3. Karena kalian ada berapa kelompok? 4. Ada 4 kelompok. Berarti masing-masing kelompok kerja 1 nomor ya. Di dalam LKPD ini kalian boleh tulis nama ya, nama kelompok kalian ya. Kalau dia kelompok 1, tulis kelompok 1, kelompok 2 tulis kelompok 2. Mana lagi kelompok mana yang belum dapat? Jadi dalam kalian menyelesaikan LKPD itu, kalian menggunakan buku referensi yang ada dan juga bahan ajar yang tadi ibu sudah berikan itu. Kalian sambil lihat itu. Ayo langsung sudah kerja sudah. Ada kendala boleh bertanya kepada ibu. Oke, mana? Tadi kalian selesaikan nomor berapa? Nomor 2. Oke, coba sudah. Itu ada grafik hubungan pegangan dan tegangan ya. Di situ kalian menentukan dia punya benda mana yang merupakan elastisitas terbesar. Bisa toh? Bisa. Oke, kelompok mana yang mengalami kesulitan? Ini kalian kerja nomor berapa? Nomor 3. Mana soalnya? Nomor 3, batang homogen. Berarti di sini kalian selesaikan dengan permasalahan apa nih? Pakai rumus apa? Kalian pakai rumus apa? Kalian pakai rumus hukum Oke, kalian selesaikan dengan menggunakan rumus hukum Hooke. Rumus hukum Hooke itu tadi apa? Rumus hukum Hooke. F sama dengan ya? Rumus hukum Hooke itu apa? Rumus hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X. Oke, ini nomor berapa ya kalian selesaikan? Nomor 4. Oh, ini kalian menentukan dia punya grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Di sini kalian perhatikan, kalau dia punya gayanya 20, dia punya panjangnya berapa? 0,01. Kalau dia punya gayanya 40, dia punya panjangnya 0,2. Dan di situ kalian disuruh untuk menentukan konstanta Pegas. Maka di sini kalian selesaikan dengan persamaan apa? Persamaan hukum Hooke. Oke, langsung sudah kerja sudah. Ini bagaimana? Ada masalah? Ada masalah tadi kalian kerja nomor berapa? Nomor 1. Oke, di situ berarti di sini nomor 1 kalian selesaikan dengan persamaan apa? Persamaan apa? Modulus elastisitas atau yang disebut dengan modulus Young. Kalau rumus modulus Young apa? I sama dengan Oke, silahkan sudah. Kalian kerjakan sambil dengan melihat bahan ajar dan buku referensi ya. Kemana? Sudah.
Oke, waktu pengerjaan LKPD kalian tinggal 5 menit. Semua sudah? Jadi dia memiliki elastisitas dalam kecil. Ya, ini dia ada pada daerah elastisitas. Oke, ini dia sudah menunjuk ini. Oke, bisa? Semua sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Oke, berarti langsung kita presentasi. Kita presentasi dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasi tentang elastisitas dan hukum Hooke. Rasakan di sini adalah sebuah pegas panjangnya 20 cm jika modulus elastisitas pegas 40 Newton per meter kuadrat dan luas katepel 1 meter per kuadrat. Tentukan besar gaya yang diperlukan agar pegas bertambah panjang 5 meter. Ya baik, terima kasih. Mungkin jawaban pertanyaan yang teman saya sampaikan sudah kami paparkan jawabannya di papan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya berikan kesempatan. Oke, silakan dia. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 4 ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 1. Pertanyaannya, rumus apa yang Anda gunakan dalam memecahkan masalah itu? Sekian dan terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dian. Rumus yang kami pakai dalam mengerjakan soal ini adalah rumus modulus elastisitas atau modulus Young. Mana dia? Jawabannya kami terima. Oke, jawabannya kami terima. Maka kita beri aplaus untuk kelompok. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Sekarang kelompok 2. Silakan. Nomor 2, perhatikan grafik hubungan tegangan dan regangan berikut ini. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara tegangan dan regangan pada 3 buah benda yang berbeda, yakni benda P, G, dan R. Tentukanlah benda yang memiliki elastisitas paling besar dan benda yang memiliki elastisitas paling kecil adalah. Baik teman-teman, ini adalah jawaban dari nomor 2. Dari grafik hubungan tegangan dan regangan, yang memiliki elastisitas paling besar adalah benda R, dan benda Q memiliki elastisitas paling kecil atau menuju titik patah. Baik, ini adalah hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan atau usul dan saran dari teman-teman, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan, coba jelaskan mengapa benda Q memiliki elastisitas kecil dan benda R memiliki elastisitas besar. Terima kasih, kami akan menjawab pertanyaan dari teman Indi. Karena R berada di batas atau daerah elastisitas,
Sedangkan Q berada pada titik patah, maka Q menjadi titik paling kecil. Baik, jawaban diterima. Bagaimana? Jawaban pas? Pas? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Pas? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Baik. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Batang serba sama atau homogen panjang L ketika ditarik dengan gaya F bertambah panjang sebesar delta L. Agar pertambahan panjang menjadi 4 delta L, berapakah besar gaya tariknya? Baik, jawabannya kami ada paparkan di papan. Apa ada pertanyaan dari teman-teman? Kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Persamaan apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Silakan langsung jawab atau ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Novel. Dari manakah Anda mendapatkan hasil tersebut? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu di sini kami memiliki persamaan hukum Hooke, jadi F sama dengan K kali delta X. Jadi mereka katakan bahwa mereka menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan persamaan hukum Hooke. Bagaimana dari kelompok 2? Jawabannya diterima. Jawaban diterima. Oke, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Diketahui F1 sama dengan F, delta L1 sama dengan delta L, delta L2 sama dengan 4 delta 2. Ditanya F2. Jawab, di sini kami memiliki persamaan hukum Hooke. K sama dengan F per delta L, K1 sama dengan K2, F1 per delta L1 sama dengan F2 per delta L2. F per delta L sama dengan F2 per 4 delta L. F kali 4 delta L sama dengan F2 kali delta L. F kali 4 sama dengan F2. F2 sama dengan 4F, maka jawabannya 4F. Oke, bagaimana Novel dari kelompok 1? Bagaimana? Terima kasih, jawabannya kami terima. Oke, jawabannya kami terima, maka kita Oke, itu presentasi dari kelompok 3, maka sekarang Ibu berikan kesempatan bagi kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Grafik hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang X ditunjukkan pada gambar di bawah. Jadi pertanyaannya, berapakah konstanta Pegas berdasarkan grafik tersebut? Oke, baik, jadi ini jawaban yang kami paparkan di papan. Jadi di sini ada gambar grafik hubungan antara gaya F kepada pertambahan panjang Pegas. Hubungan antara gaya F 20 itu penambahan panjang Pegasnya itu 0,01, 40 itu 0,02. Jadi di sini persamaan yang kami gunakan untuk menyelesaikan soal ini yaitu persamaan hukum Hooke. Jadi rumusnya itu F sama dengan K kali delta X. Diketahui F sama dengan 20 Newton,
X sama dengan 0,01 meter. Ditanya konstanta pegasnya. Jadi dijawab F per X sama dengan 20 per 0,01 sama dengan 200 Newton per meter. Jadi 20 per 0,01 itu hasilnya 200 Newton per meter. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau saran dari teman-teman kelompok lain, kami berikan kesempatan. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Pas? Oke, berarti dari Dian punya pertanyaan ini sudah luar biasa, punya jawaban luar biasa, jadi sudah pas. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Oke, baik adik-adik, itu hasil presentasi dari kalian semua. Kita beri aplaus sekali lagi. Jadi hasil presentasi kalian di mana? Ada berapa masalah yang Ibu angkat di situ? Ada 4 masalah ya. Jadi dari 4 masalah itu kalian semua sudah selesaikan. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Di sini Ibu mau buatkan kembali. Dari nomor 1 ini yang kalian kerjakan. Itu kalian menggunakan, ayo ditanyanya apa? Dari nomor 1 ini yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Modulus ion. Sehingga di situ modulus ion itu kita gunakan atau kita selesaikan dengan persamaan modulus ionnya adalah sigma per E. Dan sehingga di situ kita dapatnya ditanya dia punya gaya, maka gaya yang kita dapatkan adalah 10 Newton. Dan yang bagian keempat itu juga sama, ada grafik, di mana di dalam sini ada grafik hubungan apa dan apa? Grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Jadi ada gaya dan pertambahan panjang. Di mana di sini untuk gayanya 20, maka dia punya pertambahan panjangnya 0,01. Kalau gayanya 40, 0,02. Sehingga di sini disuruh untuk mencari dia punya konstanta Pegas. Maka konstanta Pegas yang kita hitung adalah K sama dengan F per delta I. Maka di sini kita dapat K sama dengan 200 Newton per meter. Jadi satuan dari konstanta itu adalah Newton per meter. Oke, dari penguatan Ibu ini ada lagi yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Kalian pas? Maka pertemuan hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? Hari ini kita sudah baca tentang apa? Elastisitas dan hukum Ohm. Di dalam elastisitas itu kita belajar konsep apa-apa? Dan juga kita menentukan apa? Hukum Ohm. Gimana rumus hukum Ohm itu apa? Pertemuan kita sampai di sini. Jadi Ibu minta sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kalian kembali ke bentuk semula, kalian punya kelompok awal supaya kita refleksi. Ada lembar refleksi yang Ibu akan bagikan kepada kalian Dari lembar refleksi ini, di sini Ibu akan ada bertanya menyangkut kalian punya perasaan, dan juga Ibu bertanya menyangkut dengan materi apa yang sudah kalian Ibu jelaskan saat ini Dan juga di situ ada Ibu menanyakan menyangkut perasaan kalian, apakah kalian puas dengan pembelajaran hari ini, dan juga materi apa-apa saja yang telah kalian pelajari hari ini. Jadi di situ kalian menggunakan tanda centang, tanda. Sudah? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan.
kumpul? Jadi dari sini Ibu lihat kalian perasaan kalian senang semua luar biasa Dari sini Ibu juga ada menyiapkan kuis untuk Ibu evaluasi kembali kalian dari materi yang sudah Ibu jelaskan, kita sudah presentasi, apakah kalian sudah menguasai atau belum. Jadi di sini Ibu akan berikan lembak evaluasi Jadi lembak evaluasi itu dia berupa kuis dan ada pertanyaan yang sudah Ibu ambil kembali dari tadi kalian punya pertanyaan itu. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan kumpul. Baik adik-adik, dari hasil kuis kalian ini semuanya Ibu lihat nilai ada beberapa yang Ibu sudah langsung periksa. Ada yang dapat 100 Berarti kalian semua sudah mengerti apa yang tadi kita jelaskan Dan di sini ada yang pengerjaannya sudah bagus tapi dia lupa mencantumkan satuan. Jadi ingat adik-adik dalam pembelajaran fisika itu ketika kita menggunakan rumus berarti kita juga harus mengikuti dengan penulisan satuan. Bisa Bisa. Oke, jadi adik-adik pertemuan kita sampai di sini. Berikan oleh-oleh supaya kalian bawa pulang Jadi oleh-oleh kalian itu berupa kalian boleh membaca menyangkut dengan rangkaian pegas rangkaian pegas yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Pada kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita di dalam doa. Siapa yang berdoa? Oke, adik-adik kita ambil sikap berdoa Terima kasih kepada Adik Hikmah yang sudah memimpin doa dan pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Teman-teman, beri salam. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, sampai jumpa. Demikian video pembelajaran tentang elastisitas dan hukum Hooke dengan model pembelajaran berbasis masalah. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Sekian dan terima kasih.